Dan untuk mengetahui kesiapan sejumlah sekolah dalam proses belajar mengajar tatap muka, langsung saja kita bergabung bersama reporter Putri Amanda serta juru kamera Hanil Rivalino yang sudah berada di Bekasi, Jawa Barat. Ya Amanda, bagaimana kesiapan sekolah di sana untuk bisa menggelar kembali belajar tatap muka? Jurita dan juga pemirsa, memang persiapan sudah dilakukan oleh pihak Victory Plus yang berada di Kemang Pratama, Bekasi. Berdasarkan pantauan kami, memang yang menarik tadi ada dilakukannya rapid test secara drive-thru. Ini diperuntukkan bagi calon siswa. Tidak hanya untuk calon siswa, rapid test juga dilakukan untuk para guru dan juga karyawan di sekolah Victory Plus ini. Terkait dengan protokol kesehatan lainnya yang sudah ditetapkan di dalam kelas, untuk meja yang berada dalam kelas ini juga sudah diberi jarak dan juga sudah diberi droplet yang terbuat dari mika. Ini untuk meminimalisir adanya kontak langsung antar para siswa. Dan juga sudah disediakan hand sanitizer dan tentunya juga ada wastafel dengan air mengalir. Terkait dengan protokol kesehatan ketika hendak memasuki sekolah, tadi kami sudah melakukan simulasi di mana nantinya para siswa harus mengantri terlebih dahulu di tanda yang sudah diberikan dan melakukan greetings dengan guru mereka masing-masing, lalu dicek suhu tubuhnya dan diwajibkan untuk mengenakan hand sanitizer, baru mereka bisa langsung masuk ke kelas mereka masing-masing, dan juga diwajibkan untuk mengenakan masker. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa memang setiap kelas ini memiliki jarak yang dilakukan dalam proses belajar mengajar, dan ini juga diwajibkan bagi guru untuk selalu protektif dalam melakukan pengawasan sehingga nantinya siswa ini bisa lebih aware lagi terhadap protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan sekolah. Ini menyusul dari peraturan Menteri Pendidikan di mana bila sekolah sudah memasuki zona hijau ini bisa beroperasi kembali. Dan berdasarkan pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, juga mengatakan bahwa banyak sekolah yang berada di Bekasi ini sudah bisa beroperasi secara tatap muka untuk tahun ajaran di 2020 hingga 2021. Ini menyusul karena penyebaran COVID-19 di wilayah Bekasi memang sudah berada di bawah 1%. Nantinya setiap 2 minggu sekali akan dievaluasi oleh pihak dari Dinas Pendidikan dan juga dari Wali Kota. Memang sudah selama 4 bulan proses belajar mengajar tatap muka ini berlangsung secara daring, namun memang sekarang pemerintah Kota Bekasi sudah memperbolehkan beberapa sekolah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Ini memang berlangsung dimulai pada pukul 13 Juli yang mendatang, tetapi khusus untuk di sekolah Victory Plus sendiri akan dilakukan secara efektif proses belajar mengajar ini pada 16 Juli 2020 yang akan datang. Dan ada 4 sekolah yang memang sudah siap di wilayah Bekasi ini, salah satunya adalah sekolah Victory Plus dan juga ada SMP Negeri 2 Bekasi, SD Isam Al-Azhar Jaka Permel, dan juga SD 6 Pekayon Jaya. Semua sekolah ini menjadi role model terhadap sekolah-sekolah yang ada di Bekasi yang lainnya, tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Berikut kita simak bersama pernyataan dari Ketua Yayasan Sekolah Victory Plus, Ibu Justina. Kalau di awal-awal pastinya itu yang ada di komunitas sekolah itu kita perlu screening dulu, screening dari zonasi. Jadi kan kita ada guru-guru, ada staff, semuanya itu kita screening zonasinya apakah hijau atau masih merah atau kuning. Nah, yang boleh masuk itu yang hijau. Lalu semua staff dan guru sebelum masuk itu kita harus rapid test dulu. Dan yang non-reaktif baru yang boleh masuk. Kalau yang reaktif harus tinggal di rumah sampai kita tahu yakin bahwa aman, sudah non-reaktif. Nah, itu pun kita lakukan untuk screening anak-anak didik, ya. Jadi anak-anak kan tinggalnya macam-macam nih. Ada yang di Cikarang, ada yang di Jakarta, ada juga yang di sekitar sini. Nah, kita ada namanya screening zonasi. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita di awal itu ada yang namanya rapid test untuk anak-anak di atas 12 tahun. Jadi yang SMP, SMA itu sebelum tatap muka itu kita harus tahu dulu, paling tidak kita merasa aman bahwa yang datang itu sehat gitu. Dan kita mencegah penularan untuk COVID-19 ini. Terus untuk infrastrukturnya sendiri, tim kami sudah melakukan pembersihan yang sangat menyeluruh.
Iya, Jorita. Jadi berdasarkan perbincangan kami dengan ketua yayasan, memang protokol kesehatan sudah dilakukan secara ketat dan pihaknya mengaku sudah siap untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di lingkungan sekolah. Terkait dengan protokol kesehatan lainnya, memang pihak sekolah akan melakukan screening zonasi di mana calon siswa ataupun guru dan juga karyawan sekolah ini dilakukan screening zonasi apakah mereka ini berasal dari wilayah zona yang merah. Sementara demikian, Jolita. Amanda, bagaimana dengan durasi belajar? Apakah ada perubahan nantinya? Iya, Jolita, manajemen sekolah memang nantinya untuk durasi belajar sendiri berkurang, yakni jadi sebanyak 30 menit daripada kondisi awal ini bisa mencapai 45 menit. Dan terkait dengan agar terciptanya maksimal kapasitas 50% ini terjaga di dalam kelas, pihak sekolah juga melakukan 2 shift, di mana shift pagi dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 11 pagi, dan untuk shift kedua ini dimulai pada pukul 12:15 hingga pukul 5 sore. Ini dilakukan karena menghindari jam makan siang bersama. Terkait dengan jumlah siswa yang berada di dalam kelas juga sudah diperhatikan, yakni sekitar 11-12 orang siswa saja, di mana kondisi yang normal ini siswa bisa mencapai 24 orang. Semua siswa nantinya beristirahat di kelasnya masing-masing, tidak diperkenankan untuk melakukan istirahat di kafetaria karena ini untuk menghindari kerumunan yang terjadi. Dan berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan dari Kota Bekasi, Inaitullah juga menambahkan, meski Pemkot Bekasi ini sudah mengizinkan ada kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, setiap sekolah ini wajib memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh Keputusan Wali Kota Nomor 420 Tahun 2020, di mana sekolah ini harus mematuhi ketentuan dalam aturan itu dan harus membuat proposal kegiatan belajar mengajar tatap muka yang nantinya bisa langsung diajukan ke Dinas Pendidikan. Dan Dinas Pendidikan sendiri juga mempunyai tim evaluasi dan juga tim monitoring, di mana Dinas Pendidikan nantinya akan mengecek sekolah masing-masing yang sudah mengajukan proposal tersebut dan bisa langsung diajukan ke Wali Kota Bekasi untuk segera ditindaklanjuti. Memang kebijakan memulai kegiatan belajar mengajar ini tertuang dalam keputusan Wali Kota untuk tentang adaptasi tatanan hidup baru masyarakat di wilayah Bekasi. Sementara demikian, Jolita, kembali ke Anda. Baik, Amanda, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari reporter Putri Amanda serta juru kamera Hanil Revalino langsung dari Bekasi, Jawa Barat.